Sin makes our purpose blur and missing the mark. Sin brings damages in our lives and confusion for our future. Repent. Turn back to God. Our God is a God of second chances. 1 John 1:9 says, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Embrace His grace. Transform your life. Embark on a journey of repentance and second chances. Jadi kita bulan ini atau tahun ini ya, bahwa tema kita adalah Small is Big. Bulan ini ya. Jadi hari ini topiknya adalah mata. Siapa yang di sini punya mata? Mata. Kita akan bahas dari Yosua 7 ayat 1. Kita udah pernah bahas firman ini, Pastor Tulus actually udah bahas firman ini kira-kira 2 minggu yang lalu, adalah tentang seseorang yang bernama Akan. Aku boleh minta tolong Michelle bacain? Thank you. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ya. Jadi berikutnya boleh minta tolong Brian bacain? Thank you. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinar, dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Ya, thank you. Oke, jadi kita lihat bahwa Yosua 7 berbicara tentang seseorang yang bernama Akan. Jadi mereka itu ceritanya adalah mereka sedang di dalam mission menjarah tembok Yeriko. Jadi mereka udah berhasil menjarah tembok-tembok orang-orang yang ada di Yeriko itu, dan tapi ada satu pesan gitu dari Tuhan bahwa barang-barang jarahan itu harus ditaruh di perbendaharaan Tuhan, bukan disimpan. Tapi kita lihat di gambar ini dan kita baca dari Yosua 7 ayat 21 bahwa si Akan menyimpan barang jarahannya. Ini ada emas, ya kita lihat tadi ada apa? Ada 200 sikal perak, ada sebatang emas, dan dia bilang dia menginginkannya, lalu dia ambil dan disembunyikan di dalam kemahnya di dalam tanah karena dia ingin. Sedangkan instruksi Yosua sudah jelas, jangan kamu mengambil sesuatu dari barang yang dikhususkan itu, karena ketika kamu ambil sesuatu yang dikhususkan itu maka kamu akan mendapat celaka. Dan akhirnya kita lihat ujung ceritanya adalah Yosua 7 ayat 5. Aku boleh minta tolong Kristal bacain? Thank you. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Ya, akhirnya kita lihat gara-gara si Akan mencuri barang-barang yang dikhususkan, akhirnya orang Israel ditewaskan oleh orang-orang Ai. Ya, jadi kalau kita pelajari apa sih proses terjadinya dosa yang dilakukan si Akan? Yaitu pertama kita bisa lihat gara-gara melihat. Jadi dosa Akan itu dimulai dengan melihat. Akan berkata, aku melihat, setelah itu aku menginginkannya. Ini proses, artinya dari mata turun ke hati. Ya. Lihat dulu, ya kan? Setelah itu muncul keinginan. Ya kan, dia melihat jubah yang indah, emas dan perak sehingga hatinya tergerak. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, dia melakukan, yaitu dia mengambil.
Dan setelah dia melakukan yang keempat, dia bersembunyi. Padahal mungkin nggak sih manusia menyembunyikan dosa atau dirinya di hadapan Tuhan? Ada satu lagu sekolah minggu yang kita dulu pernah nyanyikan. Tahu apa itu? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Terus apa lanjutannya? Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Ya. Jadi tapi ini familiar ya, maksudnya bukan hanya bersembunyi ini bukan hanya dilakukan oleh Akan, tapi kita bisa lihat bahwa peristiwa ini juga mirip sama Adam dan Hawa yang sembunyi ketika makan buah terlarang. Ya kan, kita lihat kalau kalian sering lihat video TikTok atau di Reels, itu banyak yang pelihara anjing, ya kan. Kemudian kita lihat banyak anjing yang merasa bersalah gitu karena mungkin pup sembarangan atau nyuri makanan, terus akhirnya sembunyi gitu kan di pojok-pojok, takut maksudnya ketika ketahuan atau dimarahin, tapi intinya tetap kelihatan gitu kan. Anjing itu kira dengan dia sembunyi itu dia aman, tapi justru kita, maksudnya pemiliknya itu masih bisa lihat. Demikian pula saat kita berdosa, kita kadang sering sekali kita bukannya terbuka sama Tuhan, kita minta ampun dan bertobat, tapi sering orang itu sembunyi dulu, distance sama Tuhan. Padahal kita lupa bahwa Tuhan tahu gitu dosa yang kita lakukan. Yakobus 1 ayat 1 ayat 14 sampai 15, aku boleh minta tolong Andrew bacain? Thank you. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, thank you. Jadi kita melihat dari kisah Akan tadi bahwa ketika dia mengambil hal-hal yang terkutuk itu, yang dikhususkan, bahwa ketika dia melakukan itu, maka dosa merusak dan menghancurkan kehidupan manusia yang akhirnya mereka dikalahkan oleh bangsa Ai. Dosa kecil yang sepertinya tidak signifikan yang dilakukan Akan, atau sepertinya Tuhan nggak lihat gitu, atau orang lain nggak bisa lihat, akhirnya dosa kecil itu menyebabkan bangsa Israel dikalahkan oleh Ai. Jadi proses semua dosa adalah dimulai dari mata. Pada suatu hari Daud juga nggak sengaja melihat seorang wanita cantik bernama Batsheba yang sedang mandi. Nah, Daud yang sangat dekat sama Tuhan, Daud itu orangnya sangat dekat sama Tuhan. Ketika dia mengembalakan domba, dia bisa nyanyi puji Tuhan dengan harpanya. Tapi ketika dia melihat seorang wanita cantik yang mandi, dia juga error, dan akhirnya dia bunuh suaminya Batsheba, dan akhirnya dia tidur dengan Batsheba, melahirkan seorang anak. Dan akhirnya kita lihat Daud kena hukuman dari Tuhan, yaitu anaknya hasil dia berzina dengan si Batsheba akhirnya mati. Aku ada satu ilustrasi, boleh tolong Kak Susi load video tentang mata, video klip. Jadi ini cuma sekedar selingan, enak ya. Tapi ini menggambarkan bahwa it is common gitu untuk kita menjadi error, ya kan, kita menjadi lemah karena mata, ya kan. Tadi liriknya ada dibilang mata melemahkanku, ya kan. Ketika aku melihat, aku lemah, terus dari mata jatuh ke hati, ya kan. Itu sangat, jadi dari mata itu bisa membuat kita jadi error, seperti yang kita lihat. Akhirnya Daud membunuh suami orang, Akan juga mencuri barang yang seharusnya dia nggak curi. Nah, aspek lain dari mata adalah comparison, membanding-bandingkan. Mata itu sering sekali membuat kita jatuh ke dalam dosa membanding-bandingkan. Seringkali kita udah merasa fine gitu sebenarnya sama kehidupan kita. Kita harusnya bersyukur sama apa yang Tuhan udah kasih di dalam kehidupan kita. Nah, terus mata kita lihat, orang itu enak banget, baru beli mobil baru, baru beli rumah baru, baru dapat kerjaan baru. Terus kita mulai compare gitu kan sama diri kita sendiri. Mungkin
hati kita langsung error gitu. Kita mikir, oh kok bisa ya dia dapat korupsi dia. Kalau di Indonesia ya kan apa ada gitu yang sugarnya itu contohnya. Misalnya juga kalau kok dia bisa dipromosi kok aku enggak, ya pasti sama bosnya ada something gitu contohnya. Ya itu seringkali membuat hati kita error dan kita judgmental sama orang lain without actually know the true fact. Mungkin juga yang udah menikah di sini suka membanding-bandingkan gitu kan dengan pasangan yang lain. Contohnya kenapa istri dia bisa begitu, kok istrinya misalnya lebih lebih cakep, bisa dandan dan kok baik banget, kok rumahnya rapi gitu, terawat, kok istrinya telaten banget ngerapiin rumah. Nah istriku kok cerewet banget dan nyebelin lah pokoknya, bawaannya merepet mulu, padahal suaminya mungkin nggak sadar gitu. Suaminya nggak sadar bahwa ibu-ibu itu udah capek full time ngurusin perkara huru-hara rumah tangga, ya dari jam 6 pagi udah mulai cuci baju, udah mulai siapin sarapan, mandiin anak, terus nganterin anak lagi, ngurusin PR anak, dan banyak yang harus gitu dikerjakan, especially kita di New Zealand. Nah, aku sering gitu kan mengunjungi rumah ibu-ibu di sini di New Zealand, dan kebanyakan ibu itu ngomong ke aku, sorry ya, rumahnya berantakan. Tapi sebenarnya nggak usah maaf, karena aku ngerti banget ibu-ibu di sini bisa survive sehari aja gitu udah hebat gitu ya kan. Mari kita beri tepuk tangan buat ibu-ibu di sini. Nah kemarin aku pas pulang Indonesia juga anjing aku itu sakit gitu loh, karena udah tua dan faktor umur dan sebagainya. Jadi ya kita harus bolak-balik bawa ke dokter, dan ya mamiku basically yang mostly membawa anjing aku ke dokter dan menemani anjing aku tidur gitu di sofa semalaman just in case dia butuh apa-apa gitu kan, dia lagi sakit. Nah begitu kerjaan mami aku pas aku pulang Indonesia selama 2-3 minggu, kurang tidur. Jadi satu poin pas aku di Indonesia itu aku nangis, aku peluk mami aku bilang, Mam, jadi orang tua itu susah ya, sangat repot, baru anjing aja udah repot banget gitu. Apalagi aku teringat gitu, aku tiba-tiba keingat, oh gimana dulu pas ibu kita atau orang tua kita besarin kita ya kan, harus mungkin stay awake karena menyusu, dan itu pun kalau anaknya normal atau sehat itu udah capek, udah really occupy the time gitu. Belum lagi kalau aku lihat ada orang yang anak-anaknya punya masalah. Adik aku dulu pas lahir punya medical problem di nose-nya, di hidung, dan mami aku juga harus seorang diri bolak-balik terbang ke Singapura untuk treatment dan operasi segala macam, bukan cuma sekali 2 kali tapi selama beberapa tahun. Dan ya aku bukan bilang papaku sibuk kerja, bukannya aku nggak ada papa, tapi aku masih ada papa, dan he's been such a great dad, dan dia juga ya sibuk kerja, jadi mami aku harus kadang jadi solo mom gitu, do the job, taking care of us. Ya tapi nggak semua ya gitu maksudnya. Ini nggak semua, tapi yang aku lihat sering bapak-bapak itu nuntut gitu di dalam keluarga. Ini aku observasi ya, karena aku belum pengalaman, aku masih single dan belum menikah. Tapi yang ini aku observasi sering sekali di dalam rumah tangga, bapak itu sering nuntut, kenapa rumah berantakan? Kalau anak-anak bermasalah yang disalahkan biasanya, lihat nih anakmu, ya kan? Mama kok nggak becus sih ngajar anak gitu. Karena bapak-bapak mungkin sering menganggap dia yang cari nafkah, dan istrinya itu tugasnya ya pokoknya urus rumah, kok urus rumah aja nggak becus gitu istilahnya. Padahal ya itu sangat repot, dan sebenarnya mungkin bahkan bisa lebih meletihkan daripada kerja full time di luar sana. Karena kerja di rumah itu 24 jam, bukan cuma 8 jam sehari. Jadi para suami-suami atau bapak-bapak juga perlu appreciate, menghargai dan bersyukur sama istrinya. Amin. Begitu tuh pula istri-istri menghargai suaminya yang udah kerja keras maksimal untuk provide kehidupan yang baik untuk family. Jangan terus suaminya diomel, kamu kok nggak kayak suami si itu. Suami itu bisa sekali bawa keluarganya jalan-jalan setahun 3 kali, Prancis, Turki, ke Iceland. Lah,
Kita cuma setahun sekali, itu pun cuma ke Akarowa. Padahal istrinya nggak tahu, suaminya itu udah stres di kerjaannya. Ya, mungkin dia di kerjaannya dimarahin manajernya terus dan harus menghadapi politik kantor, politik kerjaan yang buat dia tertekan. Dan nggak semua bapak-bapak itu cerita dan ekspresif. Banyak bapak-bapak yang cuman mendem, diam pembawaannya, stresnya disimpan sendiri. Terus pas para bapak-bapak lagi stres, para istri juga suka komplain, suamiku kok nggak perhatian, kok nggak romantis, apa udah nggak sayang aku lagi. Kok suami lain pas istri ulang tahun atau Valentine dibeliin mawar gitu. Lah pas aku ulang tahun, ingat aja udah syukur gitu kan. Kalau kayak di sinetron gitu ada episode gini yang aku observe ya. Kata Pak, hari ini hari apa ya Pak? Kata papanya hari Senin. Terus istrinya ngambek seminggu. Suaminya pun heran menggaruk kepala, kenapa ngambek? Ternyata lupa itu hari ulang tahun istrinya. Ya elah, dah itu cuma sekedar selingan. Aku juga sering gitu dengar kasus korupsi ya kan di kalangan para pejabat di Indonesia. Banyak kejadian korupsi itu dimulai sebenarnya dari istri-istri yang tiap hari ngebandingin koleksi tas dengan istri-istri pejabat lain. Itu dari mata. Suaminya akhirnya jadi feel pressured. Apalagi suami-suami itu biasanya kan lumayan ego dan kompetitif. Nah, aku juga harus dong gitu bisa kasih istriku kan tas koleksi terbaru segala macam. Akhirnya banyak pejabat yang korupsi. Aku sering dengar cerita kasus korupsi di Indonesia berawal dari seperti itu. Itu makanya kenapa banyak kasus korupsi di Indonesia itu ciri-ciri khasnya sama sebenarnya. Lihat aja para istri-istrinya yang glowing, tas-tasnya yang buaya itu, yang rambutnya 1 meter dan yang mukanya semua kilat. Itu karena dimulai dari mata. Kain dan Habel di Alkitab. Kita tahu cerita Kain dan Habel. Kain melihat persembahan Habel itu diterima Tuhan, tapi dia punya persembahan itu nggak diterima sama Tuhan. Akhirnya dia error, langsung jealous, dan dia membunuh adiknya. Jadi dari sini kita bisa belajar semua dosa dan ketamakan berawal dari mata. Hukum Taurat ke-9 itu ada berbicara tentang janganlah kamu mengingini milik sesamamu. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Matius 5 ayat 28. 1, 2, 3. Barang siapa memandang seorang perempuan dengan nafsu berahi, orang itu sudah berzina dengan wanita itu di dalam hatinya. Oke, jadi dengan demikian perintah ke-9 itu bukan hanya terbatas pada istri atau menginginkan istri atau menginginkan milik, tapi sebenarnya lebih menekankan pada larangan untuk menuruti nafsu mata. Ya kita bisa lihat di sini orang yang cuma memandang, bukan selingkuh loh, ini bukan ngomong selingkuh atau meniduri dia, tapi cuma memandang aja itu sudah sebenarnya berzina gitu di mata Tuhan. Jadi mata itu adalah sangat powerful. 1 Yohanes 2 ayat 16, kita baca lagi 1, 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Oke. Ada satu hal yang aku mau hari ini bahas juga. Satu subsection, yaitu tentang tamak. Kalau kita kembali ke peristiwa dosa yang dilakukan oleh Akan tadi, yang dia menyembunyikan barang-barang yang seharusnya dia nggak sembunyikan, kita belajar bahwa dari mata itu bisa timbul yang namanya dosa tamak.
Ya, kita coba lihat gambarnya dulu. Tamak itu kenapa? Salah nggak kita sebenarnya dapat duit atau dapat emas? Enggak, tapi kita lihat mulutnya itu cuma segitu loh, ya kan? Ini masuk nggak ke mulutnya? Enggak kan? Jadi inilah berbicara tentang tamak. Artinya tamak itu serakah dan rakus. Barang-barang ini semua nggak bisa dimasukin ke mulutnya, tapi dia berusaha masukin semuanya ke mulutnya. Nah, tamak dari definisi lain yang tadi aku udah ngomong adalah serakah dan rakus, mencakup banyak hal, dan ketamakan itu sangat berbahaya. Orang yang serakah itu akan kemudian menjadi kikir. Kikir itu artinya apa? Sebenarnya dia punya duit, tapi dia pelit. Orang yang mengutamakan uang, hidupnya hanya mengejar keuntungan. Jadi kalau disimpulkan, tamak itu berarti menginginkan sesuatu yang melebihi apa yang menjadi kebutuhan. Jadi di dalam hidup ini kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau keinginan itu dijadikan kebutuhan, maka kita akan terjerumus di dalam dosa tamak. Contoh, tubuh kita sebenarnya cuma butuh 1 porsi kue tiaw goreng. Tapi orang yang tamak, nah itu biasanya minta dong ekstra topping. Kue tiawnya minta yang jumbo ya, dan tambah ekstra kerupuk minyak babi. Lapcongnya diminta ekstra juga. Akhirnya mendatangkan ya maut, penyakit, kolesterol, sakit jantung. Ini kebutuhan atau keinginan? Keinginan, ya. Atau pas di event ya, bisa mungkin event gereja. Sebenarnya nggak butuh gitu tapau atau take away. Karena di rumah nggak kekurangan gitu kan, masih banyak makanan sisa di rumah. Tapi karena mata ini, ya kan nggak tahan lihat, sayang banget loh, banyak makanan, masa nggak bawa pulang, bisa untuk seminggu loh ini makan. Bawanya bukan cuma 1-2 kotak lagi, tapi 2 bag gede. Ini kebutuhan atau keinginan? Ya, jadi intinya adalah kalau kita mau beli atau kita ngelakuin sesuatu, kita harus memikirkan terlebih dahulu. Ini kebutuhan atau keinginan. Jangan sampai kita keterusan, akhirnya kita menjadi tamak. Hari ini aku mau bahas 2 underlying principle mengapa ketamakan itu sesuatu yang tidak baik. Pertama adalah ketamakan adalah suatu kebodohan. Aku boleh minta tolong Kak Susi bacain Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Hidup kita tidak tergantung pada kekayaan. Ya, thank you. Mengapa kehidupan ini tidak tergantung pada kekayaan? Jawabannya adalah karena kalau kekayaan itu bukan berasal dari Tuhan, kekayaan itu bisa ambles dalam sehari. Kita hidup di dunia yang sangat volatile, ya kan, yang sangat dinamis dan yang sangat volatile, yang berubah-ubah, yang sangat rapuh. Aku udah lihat banyak businessman yang bangkrut dalam hitungan hari dan bulan gitu, atau yang seseorang yang mungkin punya warisan 7 generasi itu bisa ambles seketika karena faktor-faktor eksternal seperti kemarin kita ada COVID, ya kan, ditipu orang, bencana alam, kecelakaan, ya kan, akhirnya karena kecelakaan nggak bisa kerja lagi, atau mungkin ada sakit penyakit, jadi duit-duitnya itu semua dipakai habis untuk pengobatan. Nah, kemarin aku ada invest di saham-saham, beberapa saham di New Zealand. Aku lihat gitu, aku orangnya lumayan obsesif kadang. Aku refresh gitu kan kalau punya saham. I try to stay away from that. Aku berusaha udah invest aja yang long term. Tapi kadang aku nggak tahan. Aku juga refresh lihat harga pergerakan sahamnya udah berapa sekarang. Nah kemarin pas COVID
itu juga saham seluruh dunia itu kena imbas. Dan kemarin perang Ukraina juga membuat saham-saham di dunia itu pada anjlok, dan ya saham-saham yang aku invest juga banyak yang drop more than 50% akhirnya. Dan kemarin kita lihat kita ada kejadian di mana Microsoft ada blackout ya kemarin, banyak yang nggak bisa shopping di supermarket, banyak flight yang di cancel karena sistemnya down. Aku udah nggak berani lihat itu saham. Aku baru baru invest saham-saham IT. Jadi aku nggak berani refresh. Moga-moga itu akan bounce back lagi. Tapi itu menunjukkan bahwa kekayaan itu sangat semu, ya. Yesus memberikan perumpamaan gitu tentang seorang yang kaya yang menimbun hasil tanahnya serta barang-barangnya di dalam lumbung-lumbung yang besar. Orang kaya ini berharap harta yang ditimbunnya kelak membawa kehidupan yang nyaman, bisa beristirahat dengan tenang, serta berkonsentrasi untuk mengejar kenikmatan di dalam hidup. Siapa yang di sini yang goal hidupnya adalah udah yang penting kita nimbun sebanyak-banyaknya supaya akhirnya kita bisa hidup nyaman, keluarga kita bisa terjamin. Percaya pasti ada dari kebanyakan semua orang begitu, kalau aku boleh asumsi, karena aku juga dulu sempat berpikiran begitu, bahkan sampai sekarang kadang itu yang menjadi something yang aku juga mesti berubah, bahwa kadang kita terlalu fokus gitu menimbun, penting kerja keras supaya kehidupan kita aman dan nyaman. Tapi kita bisa lihat di firman Tuhan ini, namun Allah mencabut nyawanya malam itu juga, sebelum orang kaya ini bisa menjalankan hidup seperti yang direncanakannya. Akhirnya semua yang ia timbun menjadi sia-sia. Kemarin di Hawke's Bay, Crystal dari Hawke's Bay, dia juga mengalami ini. Ada banjir besar-besaran. Ini kapan ya? Berapa bulan lalu atau tahun lalu? Yang cyclone itu tahun lalu. Tahun lalu ya? Valentine tahun lalu. Pas Valentine tahun lalu. Nah itu banyak, kalau kita lihat news tahun lalu itu banyak pasangan yang lanjut usia gitu, maksudnya yang lagi di interview itu yang kehilangan rumahnya. Mereka padahal udah bekerja keras seumur hidup mereka pikir oh this is the house yang aku akan pensiun, yang akan aku relax lah gitu sama suami dan istri aku. Tapi akhirnya ambles gitu dari cyclone itu sehari. Dan kasihan banget, banyak gitu yang kehilangan bisnisnya gitu kan, apalagi bisnis agriculture di Hawke's Bay itu banyak banget orang-orang yang punya farm, yang punya agriculture, dan itu habis dan mereka nangis gitu pas di interview. Aku kayak oh ya, kadang kita lupa bersyukur gitu, ada hal-hal yang kecil yang mengganggu kita itu akhirnya kita bisa pikir, kita bisa membuat itu bisa mencuri sukacita kita, padahal di luar sana banyak orang yang kena bencana alam, yang benar-benar menderita gitu. Makanya kita bisa lihat siapa gitu yang expect ada cyclone, ya kan? Dan akhirnya ya orang kehilangan itu semua, bisnis dan rumah hanya dalam waktu detik. Jadi benar kata firman Tuhan di Lukas 12 ayat 15 bahwa hidup itu nggak bergantung sama kekayaan. Ada satu lagi firman yang aku mau share, Amsal 23 ayat 5, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Untuk apa mengejar kekayaan yang fana? Karena kekayaan bisa lenyap dalam sekejap, bagai raja wali yang merentangkan sayapnya lalu terbang menghilang ke angkasa. Ya. Bukan berarti saya nggak setuju gitu sama orang yang mencari uang yang banyak. Justru Tuhan sangat rindu untuk memberkati kita semua dengan berlimpah. Tapi yang Tuhan mau adalah sebenarnya motivasi hati kita harus benar di hadapan Dia, dan Tuhan mau kita pakai harta gitu yang Tuhan percayakan ke kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Oke. Hal kedua, mengapa ketamakan merupakan sesuatu yang nggak baik? Dan ini yang paling penting sebenarnya. Ketamakan adalah dosa.
Mengapa? Jawabannya ada di Matius 6 ayat 19 sampai 24. Dan ini adalah firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, karena ini di Matius. Jadi ini firman ini langsung keluar dari mulut Yesus ketika dia di dunia. Yuk kita sama-sama membaca. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi hengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga hengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena hartamu berada di situ hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika kamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci seseorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia pada seorang dan tidak merendahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan pada Mamon. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa ketamakan adalah sebuah dosa? Ada yang bisa jawab? Jawabannya ada sih sebenarnya di ayat yang kita sudah baca. Not literally, tapi ada di sana. Ada yang tahu kenapa ketamakan adalah sebuah dosa? Jawabannya cuma satu, yaitu sebenarnya yang di 24. Tuhan bilang kamu gak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kamu bisa antara kamu worship God atau kamu worship Mammon. Mammon ini adalah money. Jadi jawabannya adalah kenapa ketamakan adalah sebuah dosa, yaitu karena berhala. Ketamakan adalah sebuah berhala. Ketamakan itu berarti kita memberhalakan ciptaan Tuhan. In this context kita berbicara tentang duit, Mammon, dan bukannya bersandar pada Tuhan sendiri. Ketamakan itu membuat kita lebih mengkhawatirkan apa yang kita punya daripada memikirkan Tuhan yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Ketamakan juga membuat harta yang kita miliki itu menggeser posisi Tuhan sebagai sumber keamanan yang akhirnya menepis kekhawatiran hidup kita secara sementara. Nah, akibat ketamakan adalah kita lebih menggantungkan diri pada kekayaan dibandingkan kepada Tuhan. Nah, Tuhan ngomong, kamu hanya bisa menyembah satu Tuhan, antara aku, kata Tuhan, atau duit. Nah, Tuhan ini adalah Tuhan yang jealous, gitu, ada ayatnya. Di Alkitab, satu-satunya rival yang Tuhan menyetarakan dirinya sendiri adalah Mammon, gitu. Tuhan selalu, maksudnya Tuhan selalu menggambarkan dirinya adalah yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling mulia. Tapi ada satu hal yang dia setarakan dirinya di Alkitab, yaitu Mammon. Tuhan Yesus berkata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya, itu sudah dibahas tadi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, mengapa Mammon ini sangat powerful? Jawabannya adalah di 1 Timotius 6 ayat 10. Boleh minta tolong Michelle bacain lagi? Thank you. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, karena uanglah orang menjual dirinya, gitu kan, melacur. Atau beberapa minggu lalu si Brian katanya sampai rela menjual ginjalnya untuk sebuah iPhone. Joking ya. Joking. Nah, karena uanglah orang mencuri, ya kan, membunuh saudaranya, selingkuh dan kerja gila-gilaan sampai telantarin keluarganya.
Nah, pertanyaan berikutnya adalah mengapa orang jatuh ke dalam ketamakan gitu loh. Mengapa orang jatuh ke dalam ketamakan? Jawabannya adalah, kalau kita bahas dari Matius 6 ayat 25 tadi, kita sambung, kita bisa lihat bahwa ayat ini berbicara tentang kekhawatiran. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang kebutuhan hidupmu, apa yang akan kamu makan, minum, atau pakai. Lihatlah burung di udara, mereka tidak bertanam atau menuai atau menyimpan makanan di gudang, tapi Bapamu yang di surga memberikan makanan untuk mereka. Tidak dapatkah kamu membanggakan jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Ya. Jadi Tuhan Yesus ngerti gitu, masa orang-orang jatuh ke dalam ketamakan karena sebenarnya orang-orang itu khawatir sama kebutuhan hidupnya. Apa hubungannya? Yang tadi itu, ketamakan itu menimbulkan rasa aman gitu kan. Ketika kita menimbun harta, ketika kita kerja gila-gilaan, kita ngerasa aman, kita pikir oh iya, we have done the right thing, kita sedang mempersiapkan masa depan yang aman gitu buat diri kita. Ketika kita terus menimbun harta yang banyak, atau yang seperti tadi kita menimbun kita take away makanan, itu kita jadi nggak khawatir kan, ada makanan seminggu loh gitu jadinya untuk kita. Tapi itu sebenarnya semua menimbun kekayaan itu sangat sementara dan sangat semu, karena yang tadi aku udah ngomong, satu hari aja bisa ambles karena faktor-faktor eksternal seperti COVID atau perang dunia. Nah terus pertanyaan berikutnya lagi, gimana caranya supaya kita bisa bertobat dari dosa tamak gitu? Kalau ada yang dari kita yang tamak, gimana caranya kita bisa recover, bertobat dari dosa ini? How to get out? Jawabannya dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Aku boleh minta tolong Fanny bacain semua, thank you. Kalian semua sudah diajar untuk meninggalkan sifat-sifat hidupmu yang lama. Buanglah hidupmu yang lama itu, biarlah hati dan pikiranmu diperbarui oleh Roh Allah. Sebagaimana kamu memakai baju baru, begitulah hendaknya seluruh hidupmu menjadi baru. Kalau dulu kamu suka mencuri, mulai sekarang janganlah mencuri lagi. Daripada mencuri, pakailah tanganmu untuk melakukan pekerjaan yang jujur, supaya kamu mempunyai penghasilan sendiri, dan sebagian dari penghasilanmu itu bisa kamu bagikan kepada orang yang berkekurangan. Amen, thank you. Aku boleh undang praise worship team untuk maju ke depan, udah mau selesai. Minggu lalu Pastor Tulus share a really powerful principle menurutku yang disadur dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32 ini. Jadi Pastor Tulus ngomong untuk kita bisa meninggalkan kebiasaan lama. Jadi ini bukan cuma ngomong tentang dosa ketamakan, tapi dosa apapun itu, kebiasaan buruk apapun, untuk kita bisa meninggalkan kebiasaan lama adalah bukan kita berusaha stop gitu. Bukan kita berusaha stop dari kebiasaan lama itu, karena nggak gampang. Contohnya merokok gitu ya kan, merokok kebiasaan yang buruk. Kamu kalau suruh orang yang udah merokok 20-30 tahun gitu, suruh dia stop dong, bisa nggak? Nggak segampang itu. Tapi solusinya adalah harus punya kebiasaan yang baru. Jadi misalnya aku ada teman kantor aku suka merokok, itu akhirnya dia pengen stop, dia akhirnya mulai dari beli permen nikotin dulu ya kan, nge-vape dulu, boleh kayak ngomong gitu ya kan, tapi nge-vape ya kan, nge-vape yang ada nikotin, terus akhirnya dia gradually dari vape yang ada nikotinnya, dia switch ke yang vape yang cuman ada rasanya tapi nggak ada nikotin. Nah terus mulai dari vape dia ganti lagi, dia stop vaping, dia akhirnya beli permen. Dan banyak juga uncle aku yang di Indonesia yang pakai permen juga untuk menghentikan kebiasaan merokok. Yaitu you can't just tell someone to stop gitu from smoking dengan cara stop dong, enggak, tapi kamu harus membangun kebiasaan-kebiasaan yang baru ya kan, dengan permen kayak atau dengan
olahraga atau kebiasaan baru lainnya. Jadi apa kebiasaan baru gitu harus diadopsi oleh orang yang tamak, oleh Akan tadi atau kita yang tamak, yaitu mulailah memberi. It's easier to say than done, tapi itu sebenarnya adalah antidot, yaitu supaya kita berhenti dari dosa tamak, dosa khawatir, dosa menimbun. Adalah kita mulai memberi, mengambil langkah iman untuk memberi. Tadi kita udah bahas kekhawatiran tamak itu timbul dari kekhawatiran. Orang itu bisa tamak karena dia sebenarnya khawatir akan kehidupan kebutuhan dia. Solusinya adalah apa gitu? Solusinya adalah Matius 6 ayat 33. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah khawatir akan besok. Kembali lagi, ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri, ada di dunia ini. Tuhan ngomong jangan khawatir. Caranya gimana? Tuhan udah ajarin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yuk aku mengundang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita renungkan hari ini. Kita mau pejamkan mata kita mau doa, kita mau merenung sebentar. Di mana hati kita menaruh rasa aman hari ini? Ketika kita mulai khawatir akan kebutuhan hidup kita, mungkin kita khawatir gitu sama keluarga dan anak-anak kita. Apa yang kita lakukan? Apakah hari ini kita mencari, mendekat sama Tuhan, kita beribadah, atau kita malah khawatir dan mungkin kita mencari uang gitu dengan gila-gilaan, bahkan dengan cara yang tidak halal? Apa yang mata kita hari ini lihat dan kemana mata hati kita tertuju hari ini? Karena Tuhan melihat gitu loh, kita fokusnya kemana. Dan Tuhan berkata di firman-Nya bahwa Dia adalah Allah yang cemburu. Kamu cuma bisa worship me, kata Tuhan, atau kamu bisa worship Mammon. Pilih salah satu. Aku percaya bahwa apapun yang kita miliki hari ini semuanya bersumber daripada Tuhan. Mari kita tetap dahulukan Tuhan sebagai yang utama yang kita sembah hari ini. Marilah kita cari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Carilah apa tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Carilah wajah Tuhan. Prioritaskan Dia, maka aku percaya semua kebutuhan hidup itu Tuhan pasti akan tambahkan kepada kita. Marilah hari ini kita ambil langkah iman untuk memberi juga. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah yang ku pandang,
kami dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih.